Halo guys, welcome back to Couch Potato ID. Bersama gua kembali Rafid, dan kali ini kita akan membahas anime yang terbaru yang baru saja rilis di anime season winter kemarin, yaitu Wonder Egg Priority. Spoiler alert bagi kalian yang belum nonton Wonder Egg Priority, disarankan bagi gua nonton dulu sebelum lanjut ke video ini. Oke, Wonder Egg Priority, anime yang baru saja selesai pada musim winter kemarin, ngebuat gua tertarik banget setelah gua ngeliat karakter desainnya di Instagram. Waktu gua scrolling, gue ngelihat salah satu klip episode di Wonder Egg Priority ini, dan gue langsung ini kayaknya anime interested banget ya. Dan juga gue punya ekspektasi yang lebih bagi anime ini sebelum gue nonton. So, apakah ini akan menjadi anime terbaik di musim winter lalu? Dengan banyaknya persaingan ketat yang kita tahu, memasuki winter tahun lalu itu memang banyak sequel-sequel yang gila di musim lalu. So, let's just break it down. Wonder Egg Priority menceritakan tentang anak SMP bernama Oto Ai yang mengalami depresi dan menjadi hikomori. Kalau di bahasa Jepang itu hikomori artinya mereka orang-orang yang gak mau bersosialisasi dan shut in di dalam rumahnya atau kamarnya karena mereka mengalami depresi. Nah, dalam case si Oto Ai ini, dia mengalami depresi karena terbuli di sekolahnya. Si Oto Ai ini juga mempunyai trauma tentang sahabatnya yang meninggal karena bunuh diri. Dan dia pun mencoba mencari jawaban atas kematian sahabatnya ini. Suatu hari, Oto Ai didatangi sebuah kumbang aneh yang memberi dia jalan menuju The Wonder Egg. Nah, jadi apa Wonder Egg itu sendiri? Jadi Wonder Egg itu sendiri adalah sebuah telur yang dibeli secara khusus kayak di black market gitu. Terus kalau telur itu dipecahkan, dalam telur itu tuh akan muncul cewek. Cewek ini nanti akan muncul untuk dilindungi oleh para pembeli telur. Yakni yang kita tahu nanti para pembeli telur ini adalah si Oto Ai, dan juga akan ada teman-temannya yang akan diintroduce oleh jalan cerita. Oto Ai dan ketiga temannya yang bernama Neiru, lalu Rika, dan Momoe, mereka adalah sang pembeli telur. Mereka harus menjaga perempuan di dalam telur tersebut agar tidak mati oleh trauma perempuan tersebut. Lalu apa sih tujuan para pembeli telur ini, si Oto Ai dan teman-temannya si Rika dan lain-lain? Kenapa mereka harus melindungi si telur tersebut, si cewek tersebut? Karena mereka kalau berhasil melindungi cewek Wonder Egg tersebut, mereka bisa menghidupkan kembali seseorang yang mereka wish to be back alive. Dalam contoh Oto Ai sendiri, dia pengen temannya yang bunuh diri, sahabatnya itu, ya which is the Kaori, itu hidup kembali. Wonder Egg Priority mengangkat isu sensitif mengenai suicidal thought yang terjadi pada anak remaja dan terutama pada anak perempuan. Jika diperhatikan bahwa tujuan para pembeli Wonder Egg adalah untuk tetap hidup dan tetap menggapai tujuannya itu. Jika tidak ada si Wonder Egg ini, maka para pembeli Wonder Egg, si Oto Ai, si Rika, si Momoe, atau si Neiru ini akan kehilangan satu-satunya tujuan hidup mereka, yang notabene mereka semua sebenarnya mempunyai suicidal thought karena mereka hidup di dalam trauma mereka, yang especially si Rika yang akan kita bahas secara lebih dalam nanti. Wonder Egg Priority juga mengangkat isu tentang transgender yang diangkat dengan sangat jelas di karakter Momoe. Di introduksi awal gue mengira karakter ini adalah seorang cowok feminim, tapi enggak, gue salah. Karakter ini sebenarnya adalah seorang cewek yang berpenampilan seperti cowok dan mempunyai paras badan seperti laki-laki feminim. Ada satu scene yang miris sekali di seri ini, di mana dia mencoba having a first date dengan seorang laki-laki yang notabene dia pertama kalinya kencan dengan laki-laki, karena sebelumnya yang mencoba menembak dia itu selalu anak cewek karena dia selalu dikira seorang pretty boy. Akan tetapi dijelaskan bahwa ternyata lelaki tersebut mengira Momoe adalah seorang lelaki feminim. Ya, ternyata dia gay ya. Dan gue di sini sangat berempati banget sih sama si karakter Momoe ini. Oh iya, gue hampir lupa gue nge-mention hal yang paling wow di anime ini. Yes, the artwork is exceptionally good. Gue ngerasa kayak ngelihat anime movie ya di seri ini, yang sebenarnya dia feels like dibagi episode per episode. Dan juga ada beberapa detail di openingnya yang gue ngerasa unik banget dan gue suka banget, yaitu kayak ada beberapa shot di openingnya yang mengambil foto asli dari apartemen-apartemen di Tokyo yang di layering dengan animasi-animasi 2D.
dan gue rasa itu cool banget. Dan yeah, I feel like the animation is one of the best in a long time for a TV series. Next, gue pengen banget bahas karakter Rika yang menurut gue secara karakter development, si Rika ini paling oke di antara 4 egg buyer di seri ini. Dan ironically, Otto Ai gak dapet karakter development yang oke. Dia itu karakter utama ya di seri ini. Lanjut ke si Rika. Rika ini diceritakan adalah seorang idol yang ingin menghidupkan kembali fan terloyalnya yang meninggal. Rika sendiri awalnya nggak suka sama si fan loyal ini karena dia merasa nggak bisa gaul dengan dia karena appearance fan-nya itu yang gendut dan seperti orang cupu. Tapi karena kematiannya ini pun dia merasa menyesal dan termotivasi untuk membeli Wonder Egg dan mencoba menghidupkan kembali fan terloyalnya ini. Rika juga diceritakan sebagai anak broken parents, di mana ibunya mempunyai bisnis bar dan mengasuh Rika. Diceritakan bahwa ibunya hanya tukang mabuk dan tidak bisa mengurusi Rika dengan benar. Ada scene paling parah nih, di mana saat si Rika ini ulang tahun dan dirinya ingin mengetahui siapa ayah biologisnya. Lalu ibunya menyodorkan foto dia bersama 4 orang cowok yang notabene di foto itu lagi mabuk-mabukan, dan ibunya bilang gini, kayaknya ayah lo di antara mereka deh, gue nggak tahu yang mana. Wow men, gue di situ ngerasa, wow ini anime fucked up banget ya. Sebetulnya ada problem besar di Wonder Egg Priority ini, dan itu terdapat di plotnya, terdapat ketidakkonsistensian. Di closing stage of the series ada a sudden shift in the plot yang menurut gue itu sangat the turn around dari apa yang sudah di-build sebelumnya. Dan introduksi dari karakter Frill sendiri itu tidak mensupport apa yang sebelumnya di-build up oleh the 4 girls yang mencoba mengovercome problem-problem mereka dengan mengalahkan monster-monster yang ada di trauma cewek yang mereka lindungi. Dan karakter Frill ini feels like out of place in the plot. Dan gue belum masuk ke episode terakhir yang menceritakan dunia paralel yang tiba-tiba what? Gak ada hubungannya apa-apa dengan apa yang di-build up di episode-episode sebelumnya. Dan endingnya pun terasa seperti a half cliffhanger. Tetapi ini agak dimaklumkan sih, karena baru saja di-announce akan ada episode OVA yang akan rilis di bulan Juni nanti. Overall, Wonder Egg Priority ranks below my expectation. Lagi-lagi, Cloverworks gagal mendeliver ending yang oke. Yang most notably, gue rasa di work original Cloverworks sebelumnya, yaitu Darling in the Franxx, juga terasa sama di endingnya. Despite having a flaw plot and flaw character developments, anime ini memiliki an artwork dan soundtrack yang sublime. Ya, despite all of the flaws in the plot and the character development, gue rasa gue masih bisa give anime ini a solid 8/10 just for the incredible artwork and the incredible soundtrack. Oke, jadi itu adalah review dari Wonder Egg Priority. Coba sebutin social issue apa aja sih yang menurut kalian ditampilkan di Wonder Egg Priority, dan apa yang bisa mereka lakukan dari sisi production team untuk membuat endingnya menjadi lebih oke. Let me know in the comments, and don't forget to hit that like button and please subscribe to the channel. See you guys later. Bye-bye.